person today? Malaysia. Okay. What's the matter with Raisa? Okay, thank you. Now, okay, what we have discussed last week? Gender of text. Okay, genre. Okay, genre. The types of text. Okay. Now we will talk about analytical exposition. Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang analytical exposition. Okay. Analytical exposition. Okay. Okay, we will talk about analytical exposition. Okay, what is analytical exposition? Apa itu analytical exposition text? Yeah, Erlin. Okay, what is an analytical exposition text? Yeah, okay. Yeah, go on. Okay, what's your name? Salsa, okay, yeah, analytical exposition is? Okay, just wait. A piece of writing that tries to convince the readers to agree with the writer's viewpoint by analyzing a certain issue within the text. Tahu artinya? Okay. Analytical exposition atau analytical exposition text itu adalah a piece of writing, sebuah tulisan yang mencoba untuk meyakinkan pembaca untuk setuju dengan sudut pandang penulis dengan menganalisa masalah atau isu tertentu di dalam teks itu. Jadi dalam teks itu ada suatu masalah atau isu. Jadi isu itu masalah, bukan gosip. Oke? Jadi kalau kalian bilang isu maksudnya masalah. Oke. Kemudian purpose. Apa tujuannya? Tujuannya adalah to put forward a viewpoint about something. Jadi menyajikan sudut pandang terhadap sesuatu. Oke. Jadi agar apa? Agar orang-orang itu apa? Memberi perhatian akan apa? Akan teks yang disajikan oleh penulis. Ya, oke. Oke, kemudian GS. Apa itu GS? Generic structure. Oke, jadi urut-urutannya. Kalau kalian ingin membuat analytical exposition text, itu urut-urutannya yang pertama apa? Yang pertama adalah thesis. Tesis di sini isinya apa? Di dalam tesis apa? Mengenalkan topiknya, ya. Introduces topic and indicates, dan menyatakan posisi dari penulis itu di mana. Jadi topiknya apa itu? Kemudian penulis itu berada di mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, arguments. Yang kedua itu apa? Argument. Oke. Jadi penulis itu menulis atau memberikan argumen-argumen yang mensupport idenya, ya. Dia menyajikan apa, kemudian dia mensupport apa yang dia sajikan agar orang itu memperhatikan dia. Oke, memperhatikan apa? Pandangan-pandangan dia. Oke. Support the thesis by presenting a series of arguments. Maksudnya apa? Untuk mendukung tesis atau judul atau topik dengan mempersembahkan atau menyajikan beberapa argumen. Ya, oke. Kemudian the next, reiterations. Reiteration itu apa? Restates the writer's viewpoint. Jadi menyatakan kembali sudut pandang dari penulis. Jadi penulis itu posisinya di mana? Kemudian
Di dalam analytical exposition itu ada language features. Apa itu language features? Kaidah bahasanya. Biasanya dalam analytical exposition itu kita pakai simple present tense. Masih ingat kan simple present tense? Oke, simple present tense itu seperti apa? Di situ ada yang subjek, kemudian diikuti oleh verb 1 atau verb 1 plus s atau ps. Kemudian kalau memakai to be, subjek plus s ya. Oke. Kemudian yang kedua, memakai words that qualify statements. Jadi apa? Menyatakan kata yang menyatakan apa kualitas syaratnya. Usual, probably, possible, seperti itu. Usual artinya apa? Biasanya. Probably, kemungkinan. Possibility, kemungkinan. Possible, mungkin. Impossible, tidak mungkin. Itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga, words that links arguments. Jadi words that link arguments itu apa? Kata yang menghubungkan argumen. Firstly, pertama-tama. Secondly, bisa firstly dan secondly. Kemudian however. Kemudian bisa juga therefore. Semoga kelihatan ya. Jadi ada firstly, however, secondly, therefore. Apa artinya? Firstly, pertama-tama. However, namun demikian, dan bagaimanapun, atau namun demikian. Berarti itu yang menyatakan apa? Kontras, ya. Kemudian secondly, kedua, therefore, dengan demikian, ya. Itu kata-kata yang menghubungkan argumen. Kemudian use passive voice. Jadi kata-katanya ada sebagian yang memakai passive voice. Passive voice masih ingat? Subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh verb 3. Selalu seperti itu ya. Kemudian the next, model auxiliaries. Jadi memakai model. Model itu apa aja? May, can, should, would, must, ought to, will, gitu ya. Jadi model contohnya di sini should, can, would, must. Cari sendiri yang lainnya, Kemudian the next is connectors. Connectors apa connectors? Connectors itu penghubung. Ada then, lalu, kemudian finally, pada akhirnya, after that, setelah itu. Ini antara lain, ya. Jadi sekali lagi, analytical adalah tulisan yang mencoba untuk meyakinkan pembaca untuk setuju dengan sudut pandang penulis dengan menganalisa isu tertentu yang ada di dalam teks. itu yang ada di dalam teks ya. Kemudian tujuannya apa? Menyajikan sudut pandang terhadap sesuatu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya agar pembaca itu apa? Perhatian atau setuju dengan apa yang dikemukakan oleh penulis. Kemudian GS-nya, generic structure-nya, thesis, argument, reiteration. Thesis itu topiknya dan posisi penulis. Kemudian arguments itu berupa argumen-argumen yang mensupport ide dari penulis itu. Kemudian reiteration itu apa? Pernyataan kembali dari sudut pandang penulis itu. Kemudian language features-nya ada simple present, ada words that qualify statement, ada words that links argument,
kemudian passive voice, kemudian modal auxiliary verb, kemudian connect verbs. Oke. Any questions so far? Now there is. No. Oke. Kalau tidak ada, silahkan dibuka teksnya. Contoh dari teks yang sudah di-share Ibu. Judulnya apa? Apa tadi? Transportation? Public transportation should be Free. free. Oke, itu silakan. What is the meaning? Transportasi umum Transportasi umum harus gratis. Gratis. Oke. Oke. The first paragraph. Paragraf pertama isinya apa di situ? Oke, no fun ya. Oke, no fun. Paragraf pertama isinya apa? Diapain? Oh, disebutin general instruction. General instruction-nya apa di situ? Tesis. Tesis. Oke, tesisnya tentang apa itu? Kita teh harus setuju bahwa apa tuh namanya? Kalau pemerintah teh harusnya ngasih subsidi penuh gitu, gratis jadi. Oke, tolong di shoot ke Nova. Ke Novan. Oke, so Novan. Baca ini. Paragraf baca ini. Ya, paragraf pertama. If we can agree the government has some role to play in our lives, then let's at least make it a positive one. Consider the benefits of fully subsidized public transportation. Oke, jadi isinya bahwa Jika kita setuju terhadap pemerintah gitu, ya, bahwa pemerintah bakal berperan dalam hidup kita, setidaknya harus membuat salah satu hal positif. Salah satunya ini itu memberikan subsidi penuh, yaitu transportasi secara gratis. Oke, jadi pemerintah diharapkan memberikan subsidi penuh terhadap transportasi umum. Jadi kalau kita naik transportasi umum gratis, is it right? Do you agree? Yes. Ya, oke. Jadi yang paragraf pertama disebut CS-nya apa? Tesis. Oke, tesis. Kemudian yang paragraf kedua, paragraf kedua itu apa? Disebut apa? Argument. Oke, argument isinya apa, Ibrahim? Isinya itu biar orang-orang tuh lebih memilih untuk meninggalkan kendaraan di rumah dan menaik kendaraan umum sehingga dapat mengurangi polusi dan membuat kota lebih hidup. Oke, jadi yang pertama itu biar apa, orang-orang itu tidak memakai kendaraan pribadi. Jadi mereka naik kendaraan umum sehingga apa? Udara akan lebih sehat. Oke. Second paragraph. Oke, second paragraph Erlin. Second paragraph isinya apa, Erlin? Oke, second paragraph isinya apa? Bahwa kita akan lebih Sehat. Oke. Kalau yang pertama tadi apa? Tidak polusi, kemudian ngirit pengeluaran pengeluaran uang kan? Ya, itu ngirit pengeluaran uang. Kemudian yang kedua apa? Paragraf kedua, kita akan lebih sehat. Oke, jadi tidak gampang ke dokter. Oke, kemudian paragraf ketiga tentang apa? Encourage us to enjoy the company of our friends and family. Jadi kita lebih banyak waktu untuk berkebersamaan dengan teman dan keluarga. Kalau naik mobil pribadi itu kan hanya sendiri, right? Tapi kalau dengan angkutan umum kita akan bisa menikmati kebersamaan kita. Oke, the next paragraph. Paragraf selanjutnya tentang apa itu? Hampir sama dengan itu, bahwa kita tidak terisolasi. Jadi bisa berinteraksi dengan orang lain. Oke, kemudian paragraf selanjutnya. Oke, Kita lebih banyak
memberikan kita waktu lebih banyak untuk baca buku dan koran. Oke. Kemudian selanjutnya, Jadi gak perlu mikirin uang kembalian. oke, nggak usah perlu bayar sehingga tidak perlu memikirkan uang kembalian. Oke, kemudian yang paragraf terakhir tentang apa itu? Tentang reiteration. Reiteration itu apa? Oke, pernyataan kembali dari penulis tentang posisi dia, ya. Oke, jadi kita ulangi lagi paragraf 1 tentang tesisnya. Kemudian argumennya paragraf berapa aja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Oke, kemudian paragraf terakhir tentang reiteration. Oke, itu adalah contoh dari analytical exposition. Tujuannya untuk apa? Untuk Meyakinkan pembaca untuk setuju terhadap ide penulis. Oke, thank you. Any questions so far? Have you understood? Yes. Ya, oke. Jadi sekali lagi, Nina. Oke. Kalau analytical exposition itu JS-nya apa aja? JS-nya apa aja? Thesis, argument. Oke, reiteration. Kalau thesis isinya apa, Nina? Topik dan apa? Posisi dari penulis. Oke. Kemudian kalau argumen isinya tentang argumen yang mendukung dari tesis penulis. Kemudian yang terakhir, reiteration isinya menegaskan kembali posisi dari penulis. Oke, thank you. I think that's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.